Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trading analisa. Kita ulas kembali ya untuk Vergul. Kita evaluasi analisa yang kemarin di video ya. Di video sebelumnya itu saya memang sebenarnya tidak terlewat ya. Cuma di situ saya kemarin mengambil SNRUS ini ya. Itu saya perkecil di time frame M15 ya. Saya perkecil di time frame M15, bahkan di time frame M30 area SNRUS ini pun juga di bodinya ya, di bodinya ini dia juga tidak sampai ya, di body supply ini dia tidak sampai ini ya. Dan saya kemarin perkecil itu di time frame M15 ya, jadi saya ada entry itu di area sini yang ekstrim ini ya. Jadi di sini saya ada pending order di area sini tapi tidak terjemput ya. Ternyata dia hanya mengambil di body dari time frame H1 SNRUS nya ya. Biasanya saya juga mengambil entry di area bodinya itu ya. Tapi entah mungkin karena belum rezeki ya. Tapi saya juga ada open order di sini secara agresif ya, karena menurut saya memang di video sebelumnya sudah saya jelaskan dia akan membuat struktur C ya. Jadi area entry kita itu berada di area B-nya ini ya. Di video sebelumnya saya jelaskan selama dia tidak mampu break ini, maka area entry kita itu berada di area sini ya. Jadi seperti itu. Maka saya berani open posisi sell di area sini ya. Dan mungkin target semalam itu ada yang di sini, juga ada yang di harga 2024 ini ya, 2000 sampai 2004 itu ya. Ada sisa satu layer saya hold. Tentu nanti akan kita analisa ulang kembali ya, sampai mana nanti akan melakukan penurunan ya. Jadi di sini market ternyata hanya mengambil body dari SNRUS ya, yang kemarin pagi dia mengambil ya, kemudian terus melakukan penurunan ya. Jadi sebenarnya ini seharusnya kita itu kemarin sudah mendapatkan profit yang sangat lumayan ya. Sayang sekali saya mengambil area yang ekstrim di sini dengan SL yang memang cukup tipis ya. Jika kita mengambil entry di bodinya ini, sebenarnya juga kita tinggal mengatur risikonya ya. Di body ini kita sebenarnya tinggal mengatur bodinya, risikonya ya. Kita tinggal mengatur risikonya. Misal ini ya, risikonya yang kita risikokan di atas swing ini, di atas swing shadow ini ya. Maka kita tinggal mencari risk rewardnya saja. Ini jika kita mengambil dari swing ini yang terbawah ini ya, itu kita sudah memiliki risk reward yang sangat bagus. Ini sudah ada 1:2 ya. Ini sudah ada 1:2. Ini sebenarnya sudah cukup besar ya jika kita trading di Vergul ini ya. Sebenarnya sudah sangat besar, tapi sayang sekali kemarin itu saya tidak mengambil body dari time frame H1 SNRUS ini ya. Yang saya ambil itu justru di body time frame M15 ya. Sebenarnya SOP saya itu ya di time frame H1 untuk SNRUS kita perkecil di time frame M30 ya. Kita bisa saja mengambil di body supply M30 ataupun di H1 nya, yaitu SOP yang sering saya jalankan. Sebenarnya seperti itu ya. Di video-video terdahulu juga di grup juga sudah saya share ya, SOP kita untuk entry biarpun scalping, kita juga mengambil data di time frame H1 di SND nya untuk kita melakukan open posisi. Oke, di sini sudah jelas ya. Sekarang market sudah membuat bos ya. Di sini valid menjadi low yang eksternal, dan ini juga menjadi valid high yang eksternal ya. Jadi low dan high-nya itu sekarang sudah menjadi eksternal ya. Tinggal kita menunggu di sini nanti ya, apakah dia akan membuat sebuah inducement terlebih dahulu ya. Setelah itu baru kita nanti akan mencari open posisi sell-nya ya. Karena di sini sudah membuat bos penurunan, maka kita tunggu dia membuat inducement terlebih dahulu ya untuk melakukan open posisi sell.
Jika sahabat-sahabat trading analisa ingin melakukan sell tanpa menunggu adanya inducement, ya itu bisa saja. Yang penting kita bisa mengatur risikonya. Misal kita tetap mengambil SND di time frame H1 ini, ya, karena ini adalah area-area sesi New York, ya. Sebentar. Mulai sini ini adalah area-area sesi New York, ya. Jadi ini adalah area-area demand supply maksud saya, ya. Karena dia di atas harga running, ya. Ini adalah area supply dari sesi New York, ya. Ini bisa menjadi area entry kita, ya, untuk melakukan open posisi sell-nya, ya. Jadi seperti itu. Tinggal kita menunggu, ya. Karena ini ada pembentukan sebuah dominan breakback, ya. Kita bisa mengukur seperti ini. Misal ini, ya. Nah, kita bisa entry di area 161 ini, ya. Kita bisa entry di area 161 ini untuk melakukan open posisi sell-nya, ya. Jadi seperti itu. Karena apa? Karena tren sekarang sudah berubah menjadi turun, ya. Di video-video sebelumnya juga sudah saya jelaskan ada dua konfirmasi, ada konfirmasi penurunan dari metode struktur dan metode Fibonacci, ya. Jadi dua metode tersebut itu hampir mirip, ya, dan mengindikasikan atau ada konfirmasi adanya sell, ya. Jadi seperti itu. Jika kita mau scalping, ya seperti itu tadi, tetap kita mengambil area-area SND di time frame H1 seperti ini untuk sell, ya. Take profit bisa di area-area swing ini, ya. Entry di sini, SL di sini. Ini sudah perbandingannya ada 1 banding hampir 3, ya, 1 banding 2,5. Ini sudah sangat besar, ya. Dan semalam juga di grup saya share juga, ya. Di grup itu saya share sahabat-sahabat trading analisa ingin melakukan open posisi buy, ya, itu untuk kita mencuri atau mencopet, ya. Bahasa saya semalam di grup itu seperti itu. Kita mencopet di area-area level 2000 ini sampai di 2004 ini, ya. Saya cuma dapat 2 copetan di sini, ya. 2 entry, dan dia melakukan kenaikan sampai sini. Ini sudah sangat besar ini, ya. Itu sudah sahabat-sahabat trading analisa yang ada di grup itu ada yang dapat itu kalau tidak salah 50 pips, ya. Ya cukup lumayan lah 50 pips untuk kita mencuri di saat adanya news, ya. Tapi ingat, itu juga berisiko karena tren sedang bearish-bearishnya, ya. Itu kita hanya mengambil buy itu sedikit, ya, tidak banyak, ya. Semalam juga sudah saya jelaskan di grup kalau tidak salah, ya. Jadi seperti itu. Oke, sahabat-sahabat trading analisa, sekarang kita akan analisa ulang kembali untuk fair goal kedepannya, ya. Untuk fair goal kedepannya, dimana sekarang jika kita lihat di time frame H1 ini sudah membuat low dan high yang eksternal, ya. Ini menjadi lower low, ya. Ini menjadi higher low, ya. Jadi seperti itu bahasa SMC-nya, seperti itu. Tapi yang jelas di sini kita akan analisa mulai dari time frame daily terlebih dahulu. Oke. Kita akan mulai dari time frame daily dahulu, ya. Ini akan saya hapus dulu, ya, yang saya tandai kemarin itu, yang gelap-gelap itu. Ya, sudah, ya. Oke. Nah, di sini juga saya ada analisa yang jangka panjang, ya, yang jangka panjang. Saya melihat di time frame daily ini, ya. Di sini, ya, swing tertinggi yang pertama itu di situ. Coba kita perjelas lagi. Nah, seperti ini, ya, swingnya. Kita bisa marking seperti ini terlebih dahulu, ya. Ini untuk jangka panjang sekalian, ya. Kita marking shadow-nya saja, ya, shadow-nya. Nah, kita marking seperti ini. Kita marking seperti ini, ya. Ini shadow-nya di tengah-tengahnya, ya. Di tengah-tengahnya rectangle ini. Oke, di sini akan saya kasih garis, ya. Ini shadow tertingginya itu berada di tengah-tengahnya ini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini di tengah-tengahnya. Maka kita bisa menariknya sekarang untuk rectangle-nya. Ya, kita tarik sebelah kanan, ya.
Oke, kita tarik seperti ini saja. Ya, di sini jika kita lihat, dia hanya shadownya saja mengambil area-area tersebut, ya. Dia mengambil shadownya saja, ya. Oke, setelah itu kita tarik lagi, ya. Sentuhan pertama dia melakukan penurunan. Oke, di sini jika kita lihat lagi, ya. Nah, di sentuhan kedua dia juga reject lagi, ya. Tidak berhasil break dengan body, ya. Kuncinya itu jika dia nanti mampu break dengan body, ya, maka itu ada indikasi sinyal kenaikan yang sangat bagus atau kuat, ya, lebih kuat. Oke. Dan di minggu-minggu kemarin dia sudah menembus, ya. Di minggu-minggu kemarin dia sudah berhasil menembus, tapi di sini dia hanya berhasil masuk bodinya, tapi body ini tidak mampu break. Ini, ya, ini swing tertinggi tadi, yang di tengah-tengah ini swing yang tertinggi tadi, ya. Jadi dia masih belum mampu break, jadi ini masih ada indikasi untuk koreksi, ya. Menurut saya masih ada indikasi untuk koreksi, ya. Dengan breaknya shadow ini juga ada indikasi kenaikan setelah dia melakukan koreksi, ya. Setidaknya dia sudah mitigasi area-area tersebut, ya, area-area tertinggi tersebut, bahkan berhasil menembusnya. Ini sudah menjadi sinyal-sinyal ada kenaikan, tapi masih belum begitu kuat, ya. Setidaknya di sini akan ada koreksi, ya. Oke, di grup juga saya jelaskan di sini ada base, ya. Setelah dia melakukan kenaikan, dia penurunan, ya. Di sini dia ada base, dan jika ini kita lihat ini nanti akan break seperti ini dengan body, ya, dengan body candle bearish ini, maka ini nanti ada indikasi untuk market terus melakukan penurunan, ya. Ini sangat kuat, ya. Tapi ingat, biasanya dia akan retest kembali ke area base ini untuk melakukan penurunan, ya. Jika ini nanti mampu atau berhasil di break candle ini, maka ini nanti akan menjadi setup CP1 sell, ya, akan menjadi setup CP1 sell. Maka penurunan ini nanti akan lebih jauh lagi, ya, akan lebih jauh lagi. Tapi kita tunggu apakah ini akan mampu di break nantinya, ya. Oke, karena jika kita melihat di time frame H4, ya, jika kita melihat di time frame H4, nah, di time frame H4 ini kemarin juga sudah saya jelaskan, ya, di video yang kemarin, kalau tidak salah, yang video apa, ya, pasti ada di situ, ya. Nah, di sini H4 ini ada setup CP1 sell, ya. Di sini ada setup CP1 sell, di H1 ada setup CP1 sell juga ada formasi SMC membuat struktur sell atau chop, ya, pembalikan atau reversal, ya. Itu makin memperkuat kita bahwa market akan melakukan penurunan, ya. Kita bisa mengukur ini, ya. Kita bisa mengukur ini, sebenarnya ini sudah saya jelaskan, ya, di video sebelumnya, ya, yang terdahulu itu, video yang kedua kalau nggak salah, atau yang ketiga. Jadi target kita itu berada di level 161 ini, ya. Target kita itu berada di level 161 ini untuk sell nanti, ya. Ini sudah sangat besar jika nanti mencapai level 161 ini, ya. Saya juga masih ada satu layer untuk saya hold sampai di area-area itu, ya, selama dia belum terkena SL plus terlebih dahulu, ya. Jadi target kita nanti berada di area level 161 ini, ya. Di sini juga ada demand, di bawahnya juga ada demand, tinggal kita marking atau cari SNR US-nya di area-area situ, ya. Jadi area SNR US tersebut bisa jadi sebagai take profit maksimal kita, ya. Ini take profit maksimal kita, ya. Jadi kita bisa mencari area SNR US ini untuk take profit maksimal, ya. Ini termasuk SNR US, ya. Ini juga terbilang fresh, ya. Ini bisa menjadi sebuah area-area pantulan nantinya, ya. Ini bisa menjadi area-area pantulan nantinya. Di sini juga SNR US, ya. Ini ada dua ini, ya. Jadi take profit nanti kita bisa di area sini, ya. Untuk entry, ya, entry juga bisa di area-area sini, ya. Di sini juga bisa, di sini juga bisa, ya. Di sini dengan take profit yang kiranya mudah dicapai, jangan banyak-banyak. Jika di sini kita bisa, ya, agak sedikit banyak, karena ini juga nanti akan ada potensi untuk melakukan pantulan harga, ya, di area SNR US ini, ya. Jadi analisa saya untuk nanti market akan
ada indikasi sampai di level-level 161 ini ya, di level-level 161 ini, di harga-harga ini ya, bisa di harga 1945 ya. Jadi di harga-harga itu bisa saja nanti market sampai ya, tapi entah 2 atau 1 minggu ke depan ya. Jadi seperti itu. Tentu untuk area entry ya, seperti biasa kita tetap mengacu kepada SNRUS atau SND di time frame H1 ataupun di time frame M30 untuk kita fokus melakukan open posisi sell-nya ya. Karena open posisi sell-nya ini akan memiliki risk reward yang sangat bagus dibandingkan dengan kita mengambil open posisi buy, karena kita mengikuti arah tren ya. Jadi itu akan memiliki risiko atau reward yang bagus ya. Risikonya kecil, rewardnya bisa besar ya. Jadi seperti itu. Oke, di sini mudah-mudahan untuk sementara analisa saya seperti itu ya, penjelasannya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Di sini sudah membentuk sebuah struktur eksternal ya. Jadi kita akan fokus mencari open posisi sell ya, entah di area demand ini nanti ya. Tentu kita akan bahas lagi kembali ya. Oke, demikian dari trading analisa. Setidaknya ya, ini tambahan sedikit ya, setidaknya dia jika ingin melakukan kenaikan ya, setidaknya dia membuat inducement seperti ini ya. Ini bisa menjadi inducement, lalu dia nanti mengambil, lalu nah seperti ini bisa langsung sell ya. Jadi seperti itu setidaknya. Untuk sementara ini inducement di H1 ini masih di atas ini ya, inducementnya itu masih di atas ini. Menurut saya inducement di situ sangat jauh untuk dicapai, karena di sini juga ada penghalang supply dari sesi New York ya. Supply dari sesi New York itu juga berpotensi nanti akan menahan harga untuk melakukan penurunan ya. Jadi tambahan saya seperti itu. Oke, demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menambah sedikit wawasan buat sahabat-sahabat trading analisa. Kiranya sahabat-sahabat trading analisa yang sudah bergabung di grup Telegram, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jika masih belum gabung ya, bisa tanya-tanya di kolom komentar atau klik tombol subscribe ya, atau like, dan tentu tombol loncengnya supaya sahabat-sahabat trading analisa yang sudah subscribe itu di saat saya update video ataupun postingan itu selalu mendapatkan notifikasi dari channel trading analisa ini. Oke, demikian dari trading analisa. Seperti biasa, selalu trading analisa mendoakan supaya sahabat-sahabat trading analisa sehat selalu, banyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.